Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang masalah salat syuruk. Ya. Adakah dalil yang menjelaskan tentang masyru'iyah, tentang disyariatkannya salat syuruk ini? Salat syuruk ini adalah salat yang dilaksanakan setelah berlalu waktu terlarang di waktu salat fajar, yaitu ketika terbit matahari di waktu subuh, kemudian sudah berlalu waktu terlarang, kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat. Apakah ada dalil yang mensyariatkan tentang salat syuruk ini? Setidaknya ada 4 hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat syuruk ini. Yang pertama adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sesungguhnya kata beliau Nabi SAW bersabda, "Man shallal ghada fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams summa yusalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin qala Rasulullah sallam tammah." Kata Nabi SAW, barang siapa salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk, setelahnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian dia salat setelahnya 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Berkata Nabi SAW, sempurna. Hadis Anas ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya dan dikeluarkan oleh imam-imam hadis yang lainnya. Hadis ini kalau kita tinjau dari sisi sanadnya, maka hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalur. Jalur yang pertama, hadis Anas ini diriwayatkan dari jalur Abu Dhilal. Ya. Jalur Abu Dhilal ini jalur yang lemah. Kenapa? Karena Abu Dhilal ini adalah seorang yang lemah. Berkata Imam Abu Hatim, Abu Dhilal dhaiful hadis, seorang yang lemah di dalam periwayatan hadis. Berkata Imam Bukhari, Abu Dhilal ini kata beliau, yarwi an Anas indahu manakir. Sesungguhnya Abu Dhilal ini kalau meriwayatkan dari Anas, maka hadisnya memiliki kemungkaran. Di dalam riwayat ini Abu Dhilal yang nama beliau adalah Hilal ibn Abi Hilal meriwayatkan hadis ini dari Anas bin Malik, sehingga hadis ini adalah hadis yang mungkar. Jalur kedua dari hadis Anas ini datang dari jalur Sabit. Ya, Sabit meriwayatkan dari Anas. Tetapi jalur Sabit ini terdapat kelemahan di dalam sanadnya, karena di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Dirar ibni Amr. Berkata Imam Az-Zahabi, Dirar ibni Amr ini adalah munkarul hadis, seorang rawi yang mungkar di dalam periwayatan hadisnya. Jalur ketiga dari hadis Anas ini adalah jalur Sawabah ibni Mas'ud. Sawabah ibnu Mas'ud ini dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwasanya munkarul hadis, seorang yang mungkar di dalam periwayatan hadisnya. Dan Sawabah juga di sini meriwayatkan kepada seorang yang mubham, tidak diketahui siapa Sawabah ini, siapa namanya, sehingga jalur Sawabah ini lemah dengan dua sebab pelemahan. Pertama, Sawabah itu sendiri seorang yang mungkarul hadis dan syekhnya tidak diketahui siapa, sehingga jalur Anas ini yang diriwayatkan dari 3 jalur ini semuanya adalah jalur yang lemah. Hadis yang kedua yang menjelaskan tentang masyru'iyah, tentang fadilah keutamaan salat syuruk, yaitu hadis yang diriwayatkan dari jalur hadis Abi Umamah dan Utbah ibni Abad. Hadis Abi Umamah dan hadis Utbah ini adalah matannya seperti matan hadis Anas yang kita bacakan tadi. Hadis Abi Umamah dan hadis Utbah ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Mu'jamul Kabir dan diriwayatkan juga oleh Imam Abu Ya'la di dalam musnadnya, tetapi ketika kita cari dalam musnadnya kita tidak menemukan yang dicetak hadis ini, tetapi Hafidh Ibnu Hajar mengisyaratkan dalam kitabnya Al-Matalib Al-Aliyah Abu Ya'la meriwayatkan hadis ini dari hadis Abi Umamah.
Hadis Abi Umamah ini memiliki beberapa jalur. Di antara jalurnya adalah jalur Abi Amir Al-Alhani. Ya, jalur Abi Amir Al-Alhani. Jalur Abi Amir Al-Alhani ini ya terdapat khilaf yang sangat kuat di dalam jalurnya. Jalur Abi Amir Al-Alhani ini diriwayatkan oleh seorang rawi yang bernama Al-Ahwas Ibni Hakim. Al-Ahwas Ibni Hakim ini beliau meriwayatkan hadis dari Abi Amir Al-Alhani ini dalam berbagai macam bentuk. Kadang Ahwas Ibn Hakim ini meriwayatkan dari Abi Amir, dari Abi Umamah dan Utbah dari Nabi SAW. Kadang beliau meriwayatkan dalam bentuk, beliau meriwayatkan dari Abi Amir, dari Khalid Ibn Ma'dan, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. Kadang beliau jadikan hadis ini langsung ya meriwayatkan dari Abi Amir langsung ke Ibnu Umar dari Nabi SAW. Sehingga Ahwas Ibn Hakim di sini beliau memiliki 3 model periwayatan hadis yang beliau riwayatkan dari Abi Amir Al-Hani. Kalau ada seorang rawi yang meriwayatkan hadis dengan berbagai macam model bentuk periwayatan, maka hadis itu disebut dengan hadis yang muttarib, hadis yang goncang, atau disebut hadis yang sangat lemah ya di dalam ilmu hadis ya. Sedangkan Ahwas Ibn Hakim ini sendiri juga adalah seorang rawi yang lemah. Berkata Imam Ibnu Ali bin al-Madini, la yuktabu hadisuhu. Sesungguhnya Ahwas Ibn Hakim ini tidak ditulis hadisnya. Dan juga berkata Saji, indahu manakir. Sesungguhnya Ahwas Ibn Hakim ini dia memiliki hadis-hadis yang mungkar. Oleh karena itu hadis Abi Umamah ini juga hadis yang sangat lemah. Hadis yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Aisyah ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Adi di dalam kitabnya Al-Kamil. Hadis Aisyah ini matanya sama dengan matan hadis Anas. Tetapi hadis Aisyah ini kalau kita lihat dari sisi sanadnya juga terdapat kelemahan. Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Ishaq Ibnu Bishr Al-Bukhari. Ishaq Ibnu Bishr Al-Bukhari ini dikatakan oleh Imam Al-Madini dan Imam Ad-Darqutni matrukun wa kadzabun. Sesungguhnya dia seorang rawi yang ditinggalkan dan seorang rawi pendusta. Sehingga hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Hadis yang keempat yang menjelaskan tentang keutamaan salat syuruk ini adalah datang dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Yang mana hadis Ibnu Umar ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Al-Majruhin. Hadis Ibnu Umar ini datang dari jalur Nafi'. Tetapi di dalam sanadnya juga terdapat seorang rawi yang lemah yang bernama Al-Fadl Ibn Muwaffaq. Berkata Imam Abu Hatim tentang Fadl Ibn Muwaffaq ini, kata beliau bahwasanya dhaiful hadis, kana yarwi ahadits mawdu'ah. Sesungguhnya Fadl Ibn Muwaffaq ini adalah seorang yang lemah hadisnya dan meriwayatkan hadis-hadis palsu. Oleh karena itu hadis Ibnu Umar ini juga hadis yang sangat lemah. Dari 4 jalur ini maka semua hadis yang berbicara tentang keutamaan sholat syuruk yang pahalanya seperti pahala umrah dan haji sempurna-sempurna, maka semua hadisnya adalah hadis-hadis yang lemah. Sehingga Imam Ibn Hibban mengisyaratkan hadis ini tentang sholat syuruk ini tidak ada hadis yang sahih. Kata beliau, la yasih fiha syai'. Tidak ada sesuatu yang sahih ya di dalam masalah tentang sholat syuruk. Tetapi perlu dipahami ketika para ahlul ilm menjelaskan bahwasanya tidak ada hadis yang sahih tentang sholat syuruk, yang mereka bicarakan adalah keutamaannya seperti pahalanya ibadah haji dan umrah yang sempurna. Yang mereka lemahkan adalah keutamaannya, bukan amalan atau sholat syuruk itu sendiri. Adapun amalan yang dilakukan oleh seorang muslim sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas ini, Nabi SAW duduk ya habis sholat fajar sampai terbit matahari, kemudian Nabi sholat 2 rakaat setelahnya. Yang disebutkan dalam hadis Anas ini sungguh telah dilakukan oleh Nabi SAW. Di dalam hadis lain, amalan Nabi SAW, beliau habis sholat fajar, beliau duduk di tempat sholat beliau, dan beliau tidak beranjak dari tempat sholat beliau sampai terbit matahari. Amalan semacam ini ada di dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan di dalam Sahih Muslim, yang sebagaimana disebutkan sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir. Kata Jabir,
sesungguhnya Nabi sallam idza shalla al-fajr fajalasa fi musallah hatta tatlu asy-syams. Kata Jabir, Nabi SAW jika beliau solat subuh, solat fajar, beliau duduk di tempat solat beliau sampai terbit matahari. Sehingga amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika habis solat fajar kemudian duduk mereka menunggu sampai terbit matahari, amalan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, di dalam solat syuruk, dalam hadis Anas yang kita katakan tadi lemah, di situ juga dijelaskan Nabi setelah terbit fajar beliau solat 2 rakaat. Perbuatan solat 2 rakaat setelah terbit matahari, ya, ketika waktu solat subuh, ya, berlalu waktu solat subuh, kemudian terbit matahari, kemudian Nabi solat 2 rakaat sebagaimana dijelaskan dalam hadis Anas tersebut, juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Amr ibn Abasah di dalam Sahih Muslim, Nabi solat setelah terbit matahari, ya, berlalu waktu terlarang, beliau pun salat. Sehingga disebutkan, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha mashhudatun wa mahduratun. Sesungguhnya salat pada waktu tersebut masyhudah, disaksikan oleh para malaikat, mahduratun, dihadiri oleh para malaikat. Nabi sallallahu pernah salat setelah terbit matahari. Dan juga di dalam riwayat lain, dalam hadis Abi Dzar dan juga dalam hadis Nuaim ibn Hammar al-Ghatafani, yang mana Allah Subhanahu wa taala berkata dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibn Adam, shalli 4 rakaat fi awwalin nahar, akfika akhirahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, salatlah kalian 4 rakaat di awal pagi, ya, sehingga aku mencukupkan bagimu di akhirnya. Aku jamin bagimu di akhirnya. Aku hindarkan engkau dari mara bahaya menimpamu ketika engkau melaksanakan salat 4 rakaat di awal nahar." Dikatakan para ulama termasuk awal nahar adalah setelah terbit matahari. Berdasarkan hadis yang kita sebutkan ini, bahwasanya yang dilemahkan hanya fadilahnya saja, keutamaan orang yang sholat syuruk itu mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Fadilahnya saja yang dilemahkan. Adapun masyru'iyah perbuatan duduk menunggu sholat setelah sholat subuh sampai terbit matahari, ini dilakukan oleh Nabi SAW. Dan sholat setelah terbit matahari, setelah berlalu waktu terlarang, ini juga dilakukan oleh Nabi SAW. Sehingga yang dilemahkan cuma fadilahnya, bukan amalannya. Kemudian sholat syuruk ini sholat apa sebetulnya? Para ulama mengatakan sholat syuruk ini sebetulnya adalah awal waktu sholat duha. Awal waktu sholat duha. Dan ini ditegaskan oleh komite tetap Saudi Arabia, bahwasanya pernah Lajnah Daimah ditanya tentang masalah sholat syuruk. Para ulama mengatakan bahwasanya sholat syuruk itu adalah awal waktu sholat duha. Dan hal yang sama juga pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz dan kepada Syekh Ibnu Utsaimin. Maka mereka berdua menjawab bahwasanya sholat syuruk itu adalah awal waktu sholat duha. Sehingga ketika Anda melakukan setelah terbit matahari, berlalu waktu yang dilarang Anda sholat 2 rakaat, yang Anda lakukan adalah melakukan sholat duha, yaitu Anda melaksanakan sholat duha di awal waktunya. Wallahu ta'ala a'lam.